Kalau ngomongin olahraga, it was not a sweet journey ya buat aku. Karena aku udah pernah dioperasi kaki, dioperasi lutut. Buatku satu, kebiasaan itu penting. Jadi kalau udah terbiasa, kita kalau skip 1 kali lari 2 kali lari pasti berat. Tapi kalau udah sering bolos, bodo amat, pasti kayak gitu kan. Bener. Jadi kebiasaan nomor 1. Yang kedua, kok bisa lari nggak pakai lagu? Awalnya gini, dulu aku pakai. Ternyata sesuai lagu cadence-nya berubah sih langkah kaki per menitnya. Aku kan pernah cedera. Cadence turun, resiko cedera meningkat. Akhirnya lama-lama aku lepas. Nah, kadang-kadang juga pemilihan playlist nggak tepat sama heart rate. Lagunya lagi sedih, heart rate-nya mungkin enggak gitu ya. Lagunya lagi semangat, heart rate-nya udah pengen nyerah gitu. Jadi akhirnya aku udah bete banget lah. Gue buang aja nih semuanya gitu kan. Hai Dashers, welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashport bersama gue Danar Kalingga. Dan sekarang gue udah bersama sama seseorang yang gue sebenarnya agak bingung nyebut dia itu seorang apa. Dia dokter iya, content creator iya, pelari iya juga. Langsung aja kita ngobrol sama Maria Charlotte alias Kak Cherry. Hai, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Danar? Baik. Tadi kayak yang udah aku bilang juga ya, dan udah aku bilang ke Dashers. Jadi Kak Maria Charlotte Saleh atau dipanggil Kak Cherry ini dulu tuh mantan finalis Gadis Sampul. Sumpah. Bener ya? Iya. Udah tahun nggak usah disebut ya. Pokoknya tahun sekian. Nggak usah disebut kata orangnya. Dan sekarang juga menjadi dokter, terus juga content creating juga, terus aktif lari juga. Dan pokoknya di tengah kesibukannya, selain tadi yang udah disebutin gelar-gelarnya, punya keluarga juga, merawat anak juga, 3 orang anak ya. Iya. Wow, 3 beautiful children. Dan pastinya sekarang itu udah sering jadi host juga, host podcast juga. Pokoknya banyak banget sebutan-sebutannya. Tapi kalau misalnya bisa dipilih satu nih, kalau di sini ada Danar Kalingga nih sebagai host. Nah, kalau di Easy Pace Podcast ini ada Cherry. Apa bawah tulisannya? Mungkin educational host sama sport enthusiast kali ya. Lebih ke situ. Lebih ke situ ya. Tapi kita mungkin ngobrol dari awal dulu. Boleh. Awalnya bener-bener Gadis Sampul. Dulu banget, ya. Dulu banget. Tapi kalau karir pertama, kerjaan pertama dari Kak Cherry itu pertama kali ya. Pertama kali. Terus baru dari situ menempuh pendidikan dokter. Iya, betul. Oke, terus kalau content creating awalnya kapan? Itu awalnya kapan ya? Mungkin begitu Instagram mulai booming, tapi years after that gitu. Oke, langsung emang suka ngobrol aja berarti orangnya. Emang ngobrol baru-baru aja, belum. Dulu masih foto-foto reels dulu belum ada kan? Oh iya bener, dulu foto-foto aja ya. Yang penting feeds-nya bagus ya, warnanya sama. Gitu, terus baru ternyata aku suka ngoceh gitu. Oke. Dan berarti yang paling baru itu adalah olahraga. Olahraga mungkin paling dia sebelum suka ngoceh udah suka olahraga. Jadi olahraga tuh mungkin dari 2010-an something lah. Cuma memang kalau lari jujur aku belum lama, tapi kayak I power my heart into it aja sih. Oke. Tapi ini kan bener-bener semuanya beda. Yang tadinya ini itu mencolok mana-mana gitu. Tapi awalnya gimana? Coba diceritain, kayak dari Gadis Sampul terus tertarik tiba-tiba malah jadi kedokteran, terus jadi content creating, terus sempat di klinik juga, sempat akhirnya olahraga juga. Itu gimana? Sebenarnya sih it's about passion ya ujung-ujungnya. Gimana kita nemuin balance untuk kehidupan sehari-hari yang aku rasa paling sesuai. Bisa sambil ngurus anak, bisa sambil kerja, tapi juga nggak losing my insanity, jadi tetap olahraga sebenarnya gitu. Nah kalau saat ini kalau dibilang yang paling passionate, udah pasti seneng banget olahraga. Lagi seneng banget. Ya lagi seneng banget gitu, tanpa melupakan tugas-tugas yang lain ya gitu. Jadi mungkin dulu lebih ke masih finding the balance aja. Sampai sekarang akhirnya nemuin, ini nih aku lagi sukanya nih sekarang kayak gini gitu. Oke, tapi kalau dari Kak Cherry bilang lagi sukanya banget olahraga. Tapi kan ada orang juga kalau lagi suka olahraga, yang lainnya ya udah ditinggalin dulu, bener-bener fokus ke satu hal ini doang. Sementara kalau Kak Cherry yang lainnya tetap jalan aja, lancar-lancar aja. Itu gimana caranya? Bener-bener kayak ya udah semuanya dijalanin at once. Lebih ke nggak ada pilihan sih sebenarnya. Nggak bisa ditinggalin yang lainnya ya. Nggak bisa. Yang lain nggak bisa
bisa ditinggal, jati diri hasil sekolah udah nggak bisa ditinggal. Tapi kebetulan sekarang tuh juggling sama kerja, sama lari, sama ngurus anak. Gimana ya, disempetin sih, we make time. I believe we make time, we make priorities, bukan kayak kalau sempet. Nah itu kayak nggak pernah ada dalam kamusku. Jadi memang scheduling, jadwal gitu. Jadi memang ya we make our priorities. Nggak ada alasan gitu. Ya, yang kerja, yang sambil ngurus anak juga, ternyata masih bisa meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan lainnya ya. Bisa, walau harus bagi tugas sama orang rumah, ya sama pasangan, ya. Dia main golf, aku lari gantian gitu. Kalau keluar negeri itu gantian, dia golf hari apa, ya udah aku jaga anak, besoknya aku lari, jangan diganggu, tolong jagain anak, itu sampai kayak gitu. Itu maksudnya kayak beruntung ya mendapatkan suami yang ya udah akhirnya bisa menemukan solusinya tuh scheduling kayak gitu ya. Ya, iya, tapi mungkin lebih ke nggak ada pilihan juga. Balik lagi itu. Nggak bisa dilarang dua-duanya. Oke, tapi kita sekarang balik ngomongin lagi ke olahraga ya. Akhirnya ini sempat Kak Cherry bilang lagi paling passionate banget olahraga. Tapi apakah running yang pertama kali menjadi passion dari Kak Cherry kalau olahraga? Kalau ngomongin olahraga, it was not a sweet journey ya buat aku. Karena aku udah pernah dioperasi kaki, dioperasi lutut. Jadi dulu aku suka banget olahraga yang high impact. Nah, high impact tapi aku nggak mikirin strengthening apapun. Jadi ibarat cuma memakai tapi tidak menguatkan. Akhirnya aku dihadapkan sama kenyataan stress fracture. Jadi tulang paha aku tuh yang segede gitu, tulang paha kan gede banget ya. Tulang paha itu di tubuh kita kayaknya segede itu bisa retak gitu loh. Jadi gara-gara aku malah waktu itu terlalu berolahraga, tapi nggak mikirin balancing gimana sih jenis olahraganya seharusnya. Itu sih sebener-benernya yang terjadi. Jadi not a sweet journey, tapi akhirnya gara-gara pengen sembuh waktu itu, pengen bisa lari lagi, jadi aku mesti I gotta make a change gitu. Oke, tapi kan sempat bilang awalnya suka yang high impact, terus sempat dioperasi juga, dan akhirnya lari. Sekarang pace-nya juga udah oke juga, itu udah nggak santai juga ya, udah agak-agak semi high impact juga. Tapi kalau misalnya awalnya sendiri ke olahraga lari itu kenapa? Apakah kayak emang ya udah pengen lari aja tiba-tiba, atau dari mana? Selalu dari first race kali ya. Jadi diceburin ke race 5K. Sama siapa? Sama waktu itu ada kerjaan. Yang pertama ada kerjaan, race-nya bukan race resmi. Di situ mulai penasaran. Tapi abis itu operasi kaki, abis itu benerin kaki lagi. Abis itu begitu udah bisa lari, first race-nya diceburin lagi di race sama dokterku waktu itu, dokter sports medicine dokterku. Jadi euforia banget gitu. Jadi sebenarnya pas cedera itu masih kayak lebih ke penasaran gitu. Tapi begitu udah comeback lagi, udah belajar yang bener, udah bisa lari 5K di race yang diceburin temen, di situ baru euforianya kerasa. Seru ya, kayak rame, garis finishnya ternyata kayak gini. Beda sama kalau kita lari di CFD doang gitu. Ya itu kayak ambient, beda aja ambience-nya gitu. Oke, jadi dari situ benar-benar langsung jatuh cinta sama lari. Iya, jatuh cintanya bisa dibilang pertama kali di situ. Kita kan nggak selalu langsung jatuh cinta ya. Penasaran dulu, ya mungkin obses aja, pengen sembuh, pengen bisa lari. Tapi sebenarnya bener-bener jatuh cintanya yaitu di first proper race aku. Gitu. Oke, tapi kan banyak orang yang nganggep kayak kalau lari itu ya agak lama ya, bener-bener ya journey-nya sampai akhirnya bener-bener tertarik dan ikut event-event lain-lainnya. Sampai sekarang Kak Cherry juga udah ikut half marathon terakhir di Gold Coast ya. Gold Coast juga. Nah, apa yang akhirnya terus membuat pengen cari tahu lagi, pengen lebih lagi, udah more than just an exercise menurut Kak Cherry? Kalau exercise jujur dulu udah sering. Tapi one thing about running ini ngerubah orang, ngerubah lifestyle orang, ngerubah kebiasaan orang, ngerubah hidup orang. Itu aku rasa paling jauh dari semua olahraga yang pernah aku ikutin. Bukan cuma one class terus udah 2 classes terus udah enggak. Tapi ini bener-bener waktu itu aku sampai dari nggak bisa lari, kalau mau lari harus nguatin kaki. Yang tadinya aku percaya cewek tuh harus kurus, krempeng gitu ya, kayak model-ish. Udah gak musnah semua sekarang image itu. Cewek ternyata kalau mau lari kakinya harus kuat.
Nah, Oke. caranya harus leg day, harus angkat beban. Itu udah mindsetku berubah. Weight exercise juga harus tetap jalan sampai Iya, sekarang juga ya. jadi aku 2 sih, lari sama si weight training tadi ya, weight untuk training leg. tadi yang lumayan heavy karena aku pernah cedera kan. Jadi semua terukur lah sama, dan aku selalu private sama my sports medicine doctor. Terus aku juga pernah kena tegor. Katanya aku nggak ada kemajuan. Nah, jadi kalau aku mau nambah jarak, aku kena tegurnya sama profesional kok. Kalau aku mau nambah jarak nggak masuk akal. Jadinya aku ini deh, aku what can I do? Aku tanya. Harus ngubah lagi pola hidup, makan intake protein tuh bener-bener diperhatiin, mikronutrisi diperhatiin. Jadi sampai bener-bener akhirnya berubah total semua hidupnya. Bukan cuma sekedar bangun jam 3 pagi, bukan cuma sekedar udah nggak pernah pergi malam lagi, tapi sampai ke makan berubah, semuanya berubah. Bener-bener semua Mindset ya. berubah, iya, cewek nggak Oke. harus kurus kering. So Iya. mungkin ini yang paling attach ya olahraga sama aku, gitu si running ini. Makanya menurut di aku tuh paling berbeda karena ini attachmentnya paling kuat dibanding olahraga lain yang aku cuma jump into 1 or 2 classes gitu. Iya, tapi kan itu bener juga apa ya? Apalagi yang awalnya dari Kak Cherry ini diceburin sama orang ya. Iya. Ke lari 5K. Iya. Tapi kan banyak juga orang yang diceburin kalau gara-gara orang lain alasannya ya udah cuma berapa lama doang, habis itu udahan, habis itu Iya. kayak nggak lanjut lagi. Tapi sampai akhirnya masih melanjutkan sampai sekarang. Gimana ya? Your journey, your evolution of running ini awalnya gimana sampai akhirnya sampai sekarang? Karena aku nggak bisa. Kakiku sakit waktu itu. Pas lari sakit. Lari kedua kali langsung pincang. Habis itu langsung operasi. Oke. Jadi simply because I couldn't. Bener-bener gara-gara itu. Aku ngerasa kayaknya kemarin-kemarin aku tiap olahraga baik-baik aja deh. Beres semuanya bisa aku lakuin. Jump in ke kelas apapun aku bisa gitu loh. Dalam waktu singkat bisa nggak menguasai lah, bisa lah, udah nggak megap-megap lagi di kelas tersebut. Tapi kenapa yang ini susah banget? Itu sih sebenarnya. Jadi lebih ke penasaran ya. Penasaran Jadi makanya. kayak gimana caranya bisa lebih lagi, Iya. bisa lebih cepet lagi, Iya. lebih jauh. Iya benar. Gimana caranya ini? Pertama bisa lari dulu deh. Orang nggak bisa waktu itu sama sekali. Oke. 5K tuh sakit-sakitan kakinya. Akhirnya begitu setelah operasi, aku tuh cuma bisa lari waktu itu, I don't know, 400 meter apa 200 meter. Bertahap banget, bener-bener baby steps. Jadi Iya. beda banget lah sama teman-teman aku yang udah dapat PR lari 5 kilo. Aku cuma nungguin di inner ring GBK. Aku cuma boleh lari 400 meter. Aku belum bisa lari, aku belum kuat lari. Jadi memang gara-gara nggak bisa, itu slap in the face banget gitu. Ternyata ada yang harus aku rubah seluruh-luruhnya hidupku gitu. Tapi malah keren loh, karena banyak orang yang kalau misalnya dia nggak bisa, terus dia susah melakukannya malah berhenti. Iya. Tapi Kak Cherry sendiri malah itu menjadi motivasi untuk terus keep going ya, untuk Iya. chasing more and more gitu. Penasaran, iya. Penasaran, Iya. balik lagi ya. Tapi satu hal yang menarik nih yang gue lihat kalau dari Instagram nih, walaupun katanya tadi agak susah awalnya dan lain-lain, tapi kalau setiap foto running tuh pasti ceria banget, kayak nggak ada capek-capeknya sama sekali, kayak nggak ada rasa malesnya juga. Tapi emang kayak gitu, atau sebenarnya ada juga perasaan-perasaan, wah ini capek banget, atau kayak momen-momen kayaknya susah deh kalau untuk lanjutin lari dan lain-lain. Ada nggak kayak gitu juga? Pasti ada. Tapi dulu tuh gini, setiap aku lagi sedih, setiap lagi stres, malah kalau pas lari tuh hilang. Mungkin nggak tahu hilang karena happy atau hilang karena menunya terlalu kejam. Jadi mau nangis juga nggak sempet. Lebih baik nangisin nasibku sendiri sama si menu lari ini. Itu. Tapi kalau apa ya, hal-hal dimana kita males lari itu pasti ada Iya. kan. Buatku satu, kebiasaan itu penting. Jadi kalau udah terbiasa, kita kalau skip 1 kali lari 2 kali lari pasti berat. Tapi kalau Bener. udah sering bolos, bodo amat, pasti Iya, kayak bener, gitu kan. bener. Jadi kebiasaan nomor 1. Yang kedua, lari tuh bukan cuma kaki. Lari tuh gimana kita. Ini buat aku ya, walau aku masih junior, masih banyak yang lain yang lebih senior. Tapi kadang kalau kita lagi ada masalah, bukan di lari, di kepala kita, kerjaan kita, or di rumah kita yang kayak kita udah pengen nangis banget, itu challenge paling gede. Karena That's gimana a showing up challenge. kalau kita juga semrawut gitu loh. Tapi dengan ini aku malah mikir we are stronger than we think. Maksudnya anything can mess with my head but not with our resilience. Anything can mess with my heart tapi not with our grit. Jadi kita harus lebih gede lagi, kita harus lebih kuat lagi daripada masalah kita yang sekarang. Itu motivasi buat showing up sih. Oke, tapi kalau misalnya berarti ada nggak
tips atau ya trik dari lo untuk overcome that challenge? Mungkin kayak mental tips lo, mental trick lo. Kayak kalau misalnya dibilang challenge kayak gitu terus bener-bener lawan aja, mungkin bagi beberapa orang susah. Tapi kalau dari lo apa yang lo lakuin selain kayak bener-bener keep going aja? Banyak sih. Wah, itu bener-bener apa ya, kalau buatku ya tergantung gimana mikir komitmen kita yang udah kita dari awal udah kita set gitu. Jadi kayak waktu di Gold Coast sih sempet nih, aku hampir nggak jadi lari di Gold Coast. Really? Ya gara-gara aku nggak bisa tidur, terlalu antara stres apa excited. Itu pas Hamin berapa? Hamin 1 nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur sama sekali. Jadi aku udah WhatsApp ke coachku, aku udah bilang aku DNS. Tiba-tiba kayak ya makanya nih temen sesama temen lari tuh bisa saling support ya. Jadi waktu itu aku dapat support dari teman baik sekaligus dokter giziku. Dinasehatin depan lift jam 4.30 pagi. Aku udah nggak mau lari. Aku bilang ya udah deh, just enjoy the view. Nah itu mungkin ya mindsetnya. Kalaupun kita nggak kuat ngelakuinnya, just enjoy the view, enjoy the beauty gitu loh of the sunrise. Mungkin itu sih. Akhirnya aku jadinya tetap datang. Aku udah pakai earphone. Biasanya aku kalau lari nggak pernah pakai lagu kan. Tapi aku udah niat mau jalan sehat doang. Nggak pernah pakai lagu. Nggak biasanya pernah. Kenapa? Dulu pernah pakai. Itu susah nggak sih? Iya. Agak gila ya. Gue sorry sih, agak terdistract ya dengan satu kalimat tadi. Kok bisa lari nggak pakai lagu? Awalnya gini, dulu aku pakai. Ternyata sesuai lagu cadence-nya berubah sih langkah kaki per menitnya. Aku kan pernah cedera. Cadence turun, resiko cedera meningkat. Akhirnya lama-lama aku lepas. Nah, kadang-kadang juga pemilihan playlist nggak tepat sama heart rate. Lagunya lagi sedih, heart rate-nya mungkin enggak gitu ya. Lagunya lagi semangat, heart rate-nya udah pengen nyerah gitu. Jadi akhirnya aku udah bete banget lah. Gue buang aja nih semuanya itu kan earphone. Akhirnya ya udah lari, dengerin diri sendiri, quality time sama diri sendiri. Ya udah, tapi waktu di Gold Coast karena nggak tidur, ya sudah, gue udah nggak peduli, udah kayak gitu, udah nggak mikirin. Yang penting cuma pengen lihat sunrise di Gold Coast. Udah jauh-jauh sampai sini pakai earphone, nggak taunya mestakung ya, semesta mendukung. Heart rate aman. Akhirnya ya udah deh, kita coba nggak nge-push karena belum posisinya kan nggak bisa tidur. Untung tidurku seminggu sebelumnya tuh 8,5 jam, 8 jam, nutrisi bagus. Jadi mungkin ketolong karena itu juga. Berarti tapi Hamin 1 itu tidurnya berapa jam? Pas aku lihat di Garmin, udah stres banget. Pertama no sleep detected. Wah, langsung depresi. Berarti pas tidur pun nggak yang bener-bener tidur ya? Iya, se-excited itu kali ya. Tapi lama-lama pas kelihatan di Garminnya, ada deep sleep 59 menit. 59. Deep sleep 59 menit doang. Aku udah gini. Sama light sleepnya mungkin around sejaman. Ya udah deh, aku nggak maksa, nggak mau nge-push. Pokoknya yang paling penting nomor 1 kembali ke keluarga. Taunya heart rate aman, tetap bisa nikmatin pemandangan, hura-hura sama aku datang telat kan, jadi kenalan sama pelari lain gitu. Taunya malah enjoy, malah alhamdulillah dapat personal best. Gitu. Wow, malah dapat personal best dengan kondisi tidur deep sleep 59 menit. Makanya, bukan buat dicontoh ya. Tapi balik lagi, berarti kayak walaupun challenge itu besar banget, tapi lo bener-bener gara-gara ya enjoy the view, jalanin aja. Dan alhamdulillahnya bisa ya finish dengan sangat strong, bahkan personal best. Bahkan paling strong, kayak heart rate-nya biasa aja gitu. Berapa? Ya. Maksudnya buat race ya, biasanya aku race tuh 170 gitu kan, 173, 175. Ini 150-an aja. Nggak nge-push, tapi happy gitu. Wah, itu happy banget sih pasti ya. Muka happy, senyum terus tuh ya. Senyum terus, ngonten. Nggak pernah ngonten. Orang denger lagu aja nggak pernah, apalagi buka HP tuh udah kayak ditaruh di ziplock. Biasanya kalau lari kan takut hujan, udah jadi nggak ada distraksi apa-apa. Kali ini ngonten, sampai kelihatan di video-video Gold Coast aku lagi gini-gini doang sepanjang 21 kilo. Kayak orang-orang tuh kayaknya iri kalau ngeliat lo kayak ini orang santai banget tapi bisa finish ya aman-aman aja ya. Kalau tahu nggak tidur nggak jadi ngiri sih. Tapi kalau misalnya lo kan suka lari udah berapa lama juga, udah bertahun-tahun. Keluarga suka juga? Enggak lagi. Enggak. Lo berarti di keluarga sendiri yang suka lari? Sendiri. Total. Jadi kayak kadang tuh gini ya, kita ada event keluarga, ada apa, ayo liburan. Tapi keluarga nggak tahu kalau gue tuh lagi peak. Misalnya nanti harus lari, let's say 25 kilo lah, 30 kilo. Jadi lari sendiri. Ya udah kayak. Jadi kayak keluarga nggak tahu, sementara dalam pikiran, wah gue ada training harus gue jalanin, ada plannya nih. Gimana? Jangan keluarga kayak makan kemana ya? Iya. Keluarga kayak liburan ke sini ya. Oke, pas lihat jadwal lari, waduh.
25 kilo ngomong sama tembok sih udahannya sih. Bener, habis itu lari aja di tempat di kota orang, di apa, ya udah sendirian, bener-bener sendirian. Nanti kayaknya next week nggak tahu deh, kayaknya mungkin bakal long run sendirian. Tapi gitu, outing lagi bareng liburan. keluarga lagi ya? Iya. Tapi pernah ngajak nggak sama keluarga kayak Pernah. lari yuk, terus gimana? Nggak mau. Bener-bener ditolak dari awal Ditolak ya? dari awal. Gak ada yang mau. Juga bingung, ya udahlah nanti mungkin kalau udah pada gede anak-anak mungkin mau kali. Ini anakku mau nanti first CFD. Oh, Iya. jadi tapi Gitu. lo selalu ya mencoba untuk ngajak keluarga, Iya. tapi sampai saat ini baru satu itu doang ya yang mau Iya. CFD nanti ya. Itu juga belum kejadian. Tapi gimana caranya lagi keluar bareng keluarga terus lo tetap ya udah bisa aja lari sendiri. Nah, wah untung ada sosial media. Tanya dulu tempat lari di mana. Kalau enggak ya udah ngalor ngidul aja. Kalau di luar negeri kan lebih enak ya, kayak Iya. every place tuh I consider itu lebih safe gitu. Ya kadang-kadang kayak udah berbekal cuma baju lari, terus kayak kanan kiri lari aja udah bodo amat kayak gitu kalau di luar gitu. Tapi sekarang udah bisa nanya-nanya di sosmed apa ya tempat lari yang recommended, paling gitu sih. Oke, wow. Tapi keren banget, yang gue salut juga, lo bener-bener konsisten. Bahkan di saat ya keluarga lo nggak ikutan lari, bener-bener bisa lari sendiri, ngikutin plan, ngikutin trainingnya juga. Tapi kalau misalnya gue tanya, what keeps you actually motivated untuk terus jalanin latihan-latihan demi latihan, jalanin lari terus, walaupun pasti ada masanya kayak lo lagi capek gara-gara satu dan lain hal, tapi terus untuk keep going. Karena gue tuh lihat progresnya banget, nyata terukur. Mungkin kalau cabur lain, ini thanks to smartwatch ya, kita jadi tahu report, jadi tahu data. Jadi karena kita tahu kita ada kemajuan, walaupun itu small win, tapi kayak that what keeps me going. Walau cuma kayak 10 detik gitu ya, PB 10 detik. Oh ini nggak PB tapi heart rate lebih rendah. Jadi kan everything itu tertakar ya. Iya benar. Itu bener-bener yang keeps me going. Jadi kalau dibilang dulu lari nggak pakai smartwatch juga nggak apa-apa, ya agree and disagree sih. Sekarang aku seneng karena bisa ngelihat progres yang tadinya dari nggak bisa lari sama sekali, terus sekarang juga ya belum bisa lari-lari banget kayak teman-temanku yang lain, tapi udah lihat small wins-nya. Oh, Gitu. berarti sekarang bisa dibilang lo berlari terus mengejar personal best lagi. Nggak juga. Kadang-kadang berlari karena seneng aja, kayak itu tuh menurutku stress relieving gitu loh. Oke. Gitu. Jadi lo udah mendapatkan kesenangannya juga, Iya. tapi di satu saat yang sama ya lo mengincar ya udah lebih baik lagi. Pengen jarak lebih panjang lagi kan. Oke. Dari nggak bisa lari, dari operasi kaki, terus tiba-tiba bisa, waktu itu bisa 1 kilo aja udah seneng, bisa 2 kilo udah seneng, bisa race 10 kilo. Sebelum race 10 kilo itu kaki drama, sakit-sakit biasalah kalau habis pasca operasi, everything will not be the same gitu. Jadi kita emang harus terima keadaan kalau emang nih kaki tuh udah nggak kayak dulu lagi. Mungkin dia akan ada nyeri, akan ada apa, gejala-gejala yang timbul. Ya udah gue hadepin gitu loh. Nah sekarang udah bisa 21, pengen lagi dong 42 gitu. Oke. Berarti that's your next goal. Insya Allah next month. Oke, tapi berarti next month itu maraton. Iya. Gimana tuh? Kayak kok bisa akhirnya langsung maraton? Sebenarnya udah prepare dari tahun lalu, gitu. Udah prepare. Kebetulan dapat race-nya ya Gold Coast Juli, Berlin September gitu ya. Jadi sebenarnya dari tahun lalu semua udah disiapin menuju ke arah si full maraton ini. Gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma berapa bulan dari half marathon terakhir, tapi emang dari tahun lalu udah pinning ke situ jadwal larinya. Oke, kita doain semoga lancar. Amin. Semoga finish strong. Amin, finish aja udah Itu alhamdulillah. Nggak apa-apa finish finish menangis juga nggak apa-apa ya. Yang penting finish. Karena apapun waktunya juga pasti personal best ya. Ya pasti personal best. Berarti itu bakal menjadi your first marathon, full marathon. Iya, first full marathon, first WMM juga sih gitu. Wow, Berlin ya. Iya, dan kayak apa ya? Jadi sense of accomplishment-nya tinggi karena gue pernah operasi lutut Iya, kan. iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang pernah operasi, yang pernah cedera, ya intinya jangan menyerah sih. Ya listen to the professionals gitu dan jalanin aja. Nggak ada yang singkat. Itu perjalanannya long journey banget dari 2022 sampai ke sekarang tuh long journey. Tapi memang dijalankan dengan sangat hati-hati sih dan terukur. Wow, keren banget ya. Itu perjalanan yang benar-benar nggak kebayang. Kayak gue dengerinnya aja udah salut banget. And you've done a lot of things, lot of
impressive things, dari mulai yang nggak bisa lari, terus juga sempat operasi sampai mau full maraton. Dan sekarang juga lari kan lagi rame banget ya di media sosial. Banyak orang yang bagusnya malah jadi FOMO berlari. Itu is a good thing. Tapi kalau misalnya orang masih ada yang ragu gara-gara entah satu dan lain hal, mau mulai berlari ya takut dijudge dan lain-lain, kira-kira apa motivasi lo untuk orang yang mau berlari atau bahkan mau lebih ningkatin larinya lagi? Ada nggak? Motivasinya nggak usah dengerin kata orang, nggak usah takut. Kalau kita mau, selama kita pamernya itu pamer sesuatu yang positif, I don't consider it as pamer gitu ya. Yes. Jadi itu namanya motivasi. Jadi teruslah memotivasi, jangan ragu-ragu, jangan patah semangat. Tapi jangan lupa, kita nggak bisa asal-asalan lari-lari aja, ini aja, itu aja. Semua harus ada persiapan dari, kalau dari aku ya, persiapan dari misalnya kekuatan kakinya kah, atau misalnya dari ototnya kah. Make sure semuanya balance. Oke, jadi balik lagi, cobain aja, mulai aja, nggak usah dengerin kata orang lain, tapi tetap harus tertata ya, ada Bener plannya. dong. Ada sedikit tips nggak untuk memulai lari? Tips-tips yang menurut lo jujur paling you wish you knew when you started running. Oh, ada. Apa? Strength training. Jangan sampai kelupaan. Nggak ada yang namanya hey you can just run. No you can't. Sejujurnya itu kalau di gue ya, strength training is the key. Jadi Penting mendingan kita cegah cedera sebelum terlambat. Oke, itu sebuah tips dari Sherry, and also the last tips dari Sherry, karena kita sudah ngobrol banyak banget. Thank you so much once again udah ngobrol-ngobrol barengan sama Easy Pace Podcast, dan sukses, good luck untuk your first full marathon. Thank you, amin. And I'll see you again on next event podcast. Dan thank you juga buat Dashers, jangan sampai ketinggalan karena episode ini bisa kalian langsung cek di Spotify dan YouTube-nya Dashport. So I'll see you guys in the next episode. Dan Reka Lingga pamit. Aku Cherry. Bye-bye. Pamit juga. Dadah.